Bisnis Anda Badar TV kembali untuk Anda pemirsa. Kita akan sharing-sharing ya bersama wirausahawan yang inspiratif. Yaitu ada Pak Nurindra dan juga Bu Sri di sini ya, dari Mamiku Bahagia Sejahtera gitu ya. Produknya ini pemirsa, warna-warni, tampak cantik sekali. Regi Joy, rengginang yang bikin enjoy katanya gitu. Luar biasa. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol di segmen pertama dan kedua ini bagaimana perjuangan dari suami istri yang wow ya, ini benar-benar inspiratif menjalankan bisnisnya berdua gitu ya, dari tahun 2019 sampai sekarang ya, terbentur dengan momen pandemi. Itu bagaimana Pak Nurindra? Ya. Apa kendala yang dihadapi waktu selama memasuki pandemi itu? Ya. Bisnis baru mulai pandemi 2019. Apa itu saat itu waktu itu? Ya, jadi di 2020 kan udah mulai pandemi ya. Nah, setelah itu kita mikir nih, waktu itu kita kerjasama sama, jadi kita ada Maklon Bu sebelumnya. Tahun 2020 itu kan ada Maklon, jadi ada perusahaan yang bikin dari kita. Terus di pas pandemi akhirnya kan stop tuh. Terus saya bilang udah, kita lebih saat itu tahun 2021 kita mulai melakukan research produk. Jadi dulu produknya gede-gede Bu, seperti ini, gede-gede. Rengginang pada umumnya ya, pada yang suka dibuatkan sama nenek. Besar-besar besar-besar, gitu. iya. Kemudian dan kemasannya juga gede. Terus kita bilang ya udah, kita research produk. Jadi memang itu loh, kita pengen tahu nih seberapa besar sih pengaruh rengginang di pasar. Jadi risetnya juga bukan kita yang riset. Kalau kita yang riset mah nanti kurang, teman-teman kita yang ngerasa aja kurang objektif. Betul. Jadi kita akhirnya melakukan riset tapi dengan tim risetnya sendiri, tim riset and development. Jadi kita berbayar waktu itu, dia survei ke daerah, di beberapa daerah. Dan kemana saja waktu itu? Waktu itu kan di Sumatera dan Kalimantan, di dua tempat itu. Dan di situ dia baru kasih info, Pak, jadi dari hasil survei dia tuh, dia bilang ini kalau rengginang yang gede, itu kan kalau dimakan nggak bisa harus nunggu dulu, ntar taruh lagi, gigit, taruh lagi, itu kan lama-lama ribet ya. Ribet. Lagi nanti emak ngomel, pakai piring nanti jatuh-jatuh gitu ya. Ya benar banget. Kemudian? Terus akhirnya dibilang udah bikin aja yang kecil-kecil, simple, jadi orang tuh tinggal buka, tinggal nyomot aja gitu, tinggal gigit. Setuju gitu. banget. Setuju banget. Ini nggak berantakan ya. Kalau makan langsung hap gitu, nggak jatuh-jatuh, nggak berantakan. Oh, hasil risetnya seperti itu ya. Pada akhirnya lahirlah produk yang seperti sekarang ya. Dan juga dia menyarankan waktu itu, Pak, dibikin yang berbeda. Jadi ketika rengginang itu rasanya hanya terasi ya, yang kita kenal, dia bilang cari sesuatu yang berbeda, yang membuat orang itu kangen sama produk Bapak. Akhirnya ya inilah, akhirnya karena momen pandemi ini juga akhirnya kita ada apa tuh, ada daun jeruk nih di rumah. Udah bikin aja, coba dikombinasiin sama daun jeruk. Asumsinya dekat dengan upaya kita mencegah virus COVID ya. Jadi menambah imunitas kita dengan ramuan-ramuan herbal yang biasanya malas diminum, ini udah aja dijadikan jadi bumbu begitu. Wah, inovasi yang luar biasa. Daun jeruk dan juga kencur ya. Kenapa memilih dua bahan itu, Bu Sri? Karena kalau daun jeruk itu biasanya ibu-ibu tuh suka ya. Wangi ya. Masak dengan daun jeruk itu ibu-ibu tuh suka gitu. Kalau kencur itu kan memang bagus juga. Kalau kencur itu kan anak-anak aja suka suruh minum jamu kencur, beras kencur gitu kan, sama beras dan kencur gitu, seperti itu sih. Itu lebih ke badan untuk sehat gitu. Luar biasa, mengikuti perkembangan tren ya. Ibu Sri, kadang-kadang kalau kita sedang menjalankan sebuah usaha gitu ya, ada aja nih yang ngomonginnya. Apa yang pernah ada cerita, misalnya biasanya dari orang-orang terdekat pun kadang skeptis ya,
emangnya bisnis kayak gitu menjamin gitu? Pernah ada seperti itu nggak, Bu Sri? Sering. Pasti ya. Iya. Bagaimana ceritanya? Ya, saya tidak terlalu banyak mengomentari yang seperti itu ya. Saya lebih ke menunjukkan saja, menunjukkan kalau kita tuh bisa berhasil dengan bisnis seperti ini yang mungkin orang melihatnya sebelah mata gitu. Tapi kita akan tunjukkan kalau itu juga bisa membuat kita jadi sukses. Iya. Ini kan rengginang ya, apalagi makanan rengginang, makanan jadul ibarat kata ya. Orang jadi ngeliat, Ragu ya? Ragu, apa bisa sih gitu. Apa yang membuat Pak Nurindra yakin bisa membuktikan gitu? Ya, jadi karena yang membuat saya yakin tuh pertama dari rasanya, insya Allah rasanya enak dan insya Allah bisa bersaing lah, bisa masuk ke pasaran di Indonesia dan rasanya ini punya ciri khas ya, jadi rasa yang herbal kayak gitu, dan juga insya Allah sih kita sebenarnya tidak ingin pakai yang bumbu tabur, jadi kita sudah mulai meninggalkan bumbu tabur. Jadi ketika tim riset kami terjun di lapangan dan dia info ke kita, Pak, nanti tolong jangan pakai yang bumbu tabur ya, karena ini nanti mungkin awal-awal memang digemari sama anak-anak gitu. Cuman kalau misalnya ini mau jangka panjang, usahakan hindari bumbu tabur seperti itu. Jadi ini emang murni jadi karena di situ bumbu tabur katanya banyak mecin MSG, MSG kayak gitulah ya. Oke, dan terlalu mainstream ya. Sekarang snack-snack itu main bumbu tabur. Kalau ini ternyata berbeda pemirsa. Ada 5 rasa ya? 5 rasa itu semuanya bukan bumbu tabur ya? Oke. Ini baru tahu saya ya, ternyata berbeda dengan produk-produk lainnya ya, sama sekali tidak menggunakan bumbu tabur. Semua rasa yang tersedia itu adalah dicampur pada saat membuat bahan mentahnya. Jadi rasanya ada balado, kemudian ada apa lagi? Tadi kencur ya, daun jeruk, terasi, dan original. Kedepannya mungkin akan ada rasa-rasa lainnya, bagaimana Bu Sri? Insya Allah akan ada beberapa rasa. Kita akan mengacu pada rempah-rempah asli Indonesia. Oke. Pakemnya di situ ya, akan mengacu kepada rempah-rempah Indonesia saja. Wih, saya boleh request ya nanti ya? Boleh. luar biasa. Apa namanya? Jadi kita misalnya kita ngeliat jahe atau apa ya, jadi kita uji coba dulu sebelumnya. Kalau ini cocok nggak ya gitu. Jadi nanti insya Allah kedepannya kalau misalnya itu kita akan ada varian lainnya seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong soal bisnis, biasanya didorong oleh sesosok yang selalu memotivasi kita pemirsa. Untuk Bu Sri dulu, siapa sosok yang paling berpengaruh terhadap perkembangan bisnis yang dijalani sekarang? Yang pasti anak-anaknya. Itu aja sih. Anak-anaknya ya. Alasan dari semua yang dilakukan itu pasti anak-anak yang paling memotivasi. Untuk anak-anak apa yang mau disampaikan Bu Sri? Aduh, nggak bisa. Saya nggak bisa kalau udah. Karena semua doa sudah tertumpahkan setiap 5 waktu ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak soleh dan solehah ya, bisa membanggakan keluarga, menjadi penerus cita-cita orang tuanya. Pak Nurindra sendiri, siapa sosok yang paling berpengaruh dalam bisnisnya? Istri kalau saya, karena dia yang selalu mengingatkan. Jadi dalam usaha itu kan gak hanya kita jualan, gak hanya gimana mikirin ini, tapi dia juga selalu ngerem. Ingat ya, gak hanya ini aja loh. Ada doa, ada kamu harus sholat duha atau apalah kayak gitu. Jadi diingatkan gitu. Jadi saya itu jadi oh iya, kadang-kadang kan kita terlalu ambisi kalau dalam usaha tuh kadang-kadang orang itu ambisi pengen ini pengen itu, harus ada yang rem seperti itu. Jadi apa yang mau dikatakan untuk istri tercinta?
Iya, saya mengatakan terima kasih banget buat istri saya yang sudah banyak membantu saya, support saya dalam usaha, dalam bekerja, dalam apapun. Dia selalu mengingatkan misalnya, ini ayo sholat ke masjid gitu misalnya, atau misalnya ini kamu belum sholat duha ya, atau pakai gitu. Jadi ada yang ngingetin lah gitu, fungsinya gitu ininya. Dia cukup membantu lah ini. Sangat membantu ya dalam perjalanan bisnisnya. Iya. Luar biasa. Begitu katanya Bu Sri. Apa cita-cita yang ingin diraih Bu Sri dari bisnisnya? Sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, apa sebenarnya yang diinginkan sama Bu Sri dari bisnis ini? Ya saya hanya menginginkan bisnis ini bisa maju dan bisa Amin. diwariskan kepada anak-anak, yang mana nanti di situ bisa juga mewujudkan mimpi dari Besar. anak saya. Amin, 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 amin. Balik lagi soal produknya nih, Pak Nurindra, berarti oh ya, Bu Sri produksi setiap minggu berarti? Enggak, tiap hari. Setiap hari. Setiap hari produksi itu menghasilkan berapa bungkus? Kalau untuk sehari itu bisa sampai 500 500 pouch seperti Iya. ini ya. 500 bungkus dalam sehari, kemudian itu langsung didistribusikan. Enggak. Oke. Jadi kita simpen dulu. Jadi kita sebelum digoreng kita simpen dulu. Jadi ketika nanti pas pesanan. ada orderan baru kita goreng. Oke. Biasanya orderan datang per minggu? Per minggu, ya. Per minggu. Dalam seminggu bisa menjual berapa Ya. bungkus? Kalau itu 2000 bungkus bisa. 2000 bungkus dalam satu minggu. 8.000 banyak ya, bungkus dalam sebulan. Satu bungkus harganya 10.000. Wih, bisa dihitung ya. Luar biasa omsetnya. Tapi apa Pak Nurindra yang ingin dikejar selain dari laba atau untung dari setiap produk? Dari bisnis ini sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Pak Nurindra? apa ya? Ini sih mengangkat Makanan. makanan jadul ya untuk kembali naik, karena kan sekarang ini kan banyak sekali macam-macam makanan yang kekinian seperti itu ya, yang hanya paling ya pas keluar langsung booming, tapi Nggak lama ya? paling ya 1 tahun 2 tahun paling lama gitu kan. Nah, kita ingin makanan tradisional itu tetap bisa naik gitu. Tetap eksis ya? Ya, tetap eksis. Tidak tertimpa dengan makanan-makanan Yang kekinian ya? Dan Tetap juga- lestari gitu ya Pak ya? Iya. Luar Dan biasa. juga ini Bu, kita pengen juga kan karena kita tinggal di Tambun Utara ya, Tambun Utara. Jadi pengen teman-teman bisa dari Tambun Utara bisa mengangkat UMKM dari Tambun Utara sendiri, sehingga nantinya yang lainnya akan ngikutin Bu, gitu. Jadi menginspirasi. Ingin menularkan Iya. vibe positif gitu ya untuk orang-orang sekitar. Mungkin nanti jadi kepikiran langsung nih sama pemirsa, oh iya itu rengginang, nanti mungkin saya akan jual opak, mungkin saya akan jual Iya. wes roja gitu ya. Jadi memunculkan ide-ide baru yang inspirasinya datang dari Regi Joy ini. Dari tadi kita ngomongin makanan, tapi saya nggak percaya, katanya rasanya enak sekali ya. Saya belum percaya sebelum mencobanya. Bagaimana kalau kita coba? Apakah boleh Ibu Produser? Boleh katanya. Yang recommended yang rasa apa, yang best sellernya? Luar biasa. Saya habisin dulu gimana? Renyah banget pemirsa. Ringan banget pas digigit itu. Biasanya kalau rengginang nih ya, karena terbuat dari beras, biasanya masih ada yang beratnya ya, masih belum mengembang, masih tertinggal di gigi. Tapi kalau ini bener-bener renyah banget, matang sempurna. Digorengnya berapa lama Bu Sri? Sebentar. Bentar aja ya. Mungkin memanaskan minyaknya yang lama ya, karena kalau Iya. goreng rengginang kan yang penting minyaknya panas. Iya betul. Masukin sebentar gitu ya. Wih, kecepatannya harus cepat justru mungkin ya.
Wih, luar biasa. Dan satu lagi informasi Bu, Hmm. ini kita pakai gorengnya juga pakai minyaknya juga minyak kemasan yang bagus ya. Jadi bukan yang curah kayak gitu. Karena Sekali pakai juga. itu Ibu bisa kalau yang sensitif tenggorokannya dia bisa tahu itu ini benar yang Saya bagus baru mau dilakukan. bilang, ini nggak gatal di tenggorokan pemirsa. Teteh-teteh ini suka banget seblak ya. Tapi ini bentuknya berbeda dalam rasa yang renyah dan bentuk berbeda. Mungkin bisa dicampur ya yang kencur dan daun jeruk itu luar biasa. Recommended banget pemirsa, udah langsung beli aja. Kalau mau beli kunjungi dulu Instagramnya dulu ya Pak, Ya. Bu. Instagramnya apa? Regijoy_rengginang enjoy. Regijoy_rengginang enjoy. Wah, emang bener ini rengginangnya bikin enjoy banget. Saya mau habiskan nih pemirsa ya. Tapi kayaknya saya nggak mau bagi-bagi. Walaupun kemasannya katanya ini bisa untuk bagi-bagi karena bentuknya kecil-kecil, tapi nggak rela dibagi katanya gitu ya. Pak Nurindra punya harapan apa untuk bisnisnya? Untuk kedepannya? Ya, terakhir Pak Nurindra punya harapan apa untuk bisnisnya? Oh ya, saya berharap sih dengan rengginang ini bisa banyak dikenal sama orang Amin. luar, maksudnya di semua kalangan, baik kalangan muda, anak muda atau yang anak kecil pun suka ya. Pasti seperti itu. dijamin, amin, insya Allah. Seperti itu. Pak Nurindra, Bu Sri, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dapat tercapai ya, Amin. dapat terlaksana semua doa-doanya. Mudah-mudahan produknya ini bisa melanglang buana sampai ke mancanegara ya. Amin. Amin. Sampai di sini pemirsa bisnis Anda kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di episode lainnya. Sampai jumpa, tetap jaga protokol kesehatan. Saya Dita Ruspendi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ibu Sri, Pak Nurindra, terima kasih. Terima kasih.